Di balik layar gawai yang akrab dalam genggaman, tersembunyi sebuah ancaman modern yang tumbuh subur. Judi online. Fenomena ini bukanlah lagi sekadar permainan di meja kasino fisik. Ia telah bermigrasi ke dunia digital, menjadikannya mudah diakses, tanpa batas waktu, dan tanpa pandang usia. Narasi ini seringkali dimulai dengan janji manis kekayaan instan, iklan-iklan yang menyesatkan dan testimoni palsu menciptakan ilusi bahwa kemenangan besar hanyalah soal keberuntungan dan strategi. Bagi yang sedang terdesak ekonomi atau mencari sensasi, rayuan ini menjadi sangat kuat. Awalnya, taruhan mungkin kecil dan terasa seperti hiburan biasa. Namun, kecepatan dan kemudahan transaksi digital, ditambah dengan desain permainan yang memicu dopamin, dengan cepat mengubah kebiasaan menjadi ketergantungan. Judi online mengubah ruang pribadi menjadi arena taruhan. Seseorang bisa berjudi kapan saja dan di mana saja, di kamar tidur, di kantor, bahkan di sela-sela waktu ibadah. Anonimitas yang ditawarkan dunia maya semakin memudahkan para penjudi untuk menyembunyikan kebiasaan mereka dari keluarga dan orang-orang terdekat, memperparah isolasi emosional dan mental. Dampak buruk yang menghancurkan. Dampak judi online jauh melampaui kerugian finansial semata. Ia adalah virus sosial yang merusak banyak aspek kehidupan. 1. Keruntuhan finansial dan utang. Ini adalah dampak yang paling nyata. Kemenangan awal seringkali hanyalah umpan. Secara matematis, bandar selalu menang. Para penjudi akan terus mengejar kekalahan. Istilah dalam judi yang berarti terus bertaruh untuk mendapatkan kembali uang yang hilang, yang berujung pada pengurasan seluruh tabungan, penjualan aset, dan yang paling parah, jeratan utang pada rentenir atau pinjaman online ilegal. Jarang. Ini memicu tindakan kriminal seperti pencurian atau penipuan demi menutupi utang. 2. Kerusakan mental dan kesehatan. Kecanduan judi online adalah gangguan kesehatan mental yang serius. Stres, rasa bersalah, malu, dan keputusasaan yang terus-menerus bisa memicu depresi berat dan kecemasan. Kualitas tidur memburuk, nafsu makan terganggu, dan dalam kasus ekstrem, pikiran untuk bunuh diri menjadi solusi yang kelam. Kehancuran keluarga dan hubungan sosial. Kepercayaan adalah korban pertama. Kebohongan yang terus-menerus tentang keuangan dan keberadaan uang merusak. Keharmonisan rumah tangga seringkali berujung pada perceraian. Hubungan dengan teman dan rekan kerja juga merenggang karena hilangnya fokus. Produktivitas menurun dan sikap manipulatif demi mendapatkan uang. Cara memerangi judi online. Memerangi judi online memerlukan pendekatan yang komprehensif dari berbagai pihak, individu, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. 1. Pencegahan dan edukasi yang masif. Literasi digital. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus gencar mengedukasi masyarakat, terutama kaum muda, tentang bahaya dan modus operandi judi online. Ini termasuk bagaimana mengenali iklan judi yang terselubung, edukasi keuangan, mengajarkan manajemen keuangan yang sehat dan realistik, serta menanamkan pemahaman bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekayaan. 2. Penegakan hukum dan regulasi teknologi. Pemblokiran situs. Pemerintah melalui regulator terkait harus bekerja lebih cepat dan efektif dalam memblokir dan memutus akses ke situs-situs dan aplikasi judi online, termasuk link cadangan dan metode VPN. Tindak pidana. Aparat harus menindak tegas, tidak hanya bandar besar dan platformnya, tetapi juga para promotor atau influencer yang mempromosikan judi online. Regulasi pembayaran, perbankan, dan penyedia jasa. Pembayaran harus memperketat pengawasan dan memblokir transaksi yang terindikasi kuat menuju rekening atau e-wallet bandar judi. 3. Dukungan dan bantuan untuk korban. Bantuan profesional menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi yang mudah diakses dan terjangkau bagi mereka yang kecanduan. Kecanduan ini harus dilihat sebagai penyakit mental, bukan sekadar kelemahan moral. Peran keluarga harus mendukung alih-alih menghakimi, menciptakan lingkungan yang terbuka, dan membantu pengawasan. Keuangan tanpa menghilangkan kepercayaan, penguatan iman dan komunitas. Lembaga agama dan komunitas lokal dapat menjadi benteng pertahanan mental dan spiritual, menawarkan kegiatan positif dan sistem dukungan sosial yang kuat untuk mengisi kekosongan yang seringkali menjadi pemicu seseorang
mulai berjudi. Judi online adalah ilusi yang dijual dengan harga yang sangat mahal. Perjuangan melawannya bukan hanya tanggung jawab aparat hukum, melainkan tanggung jawab kolektif. Dengan kesadaran, regulasi yang ketat, dan dukungan kemanusiaan, kita bisa melindungi diri dan generasi mendatang dari jerat digital yang menghancurkan ini. Jangan sampai terjebak. Hindari jerat manis judi online. Stop. Tarik nafas dan lihatlah lebih jauh dari layar gawai Anda. Kita semua tahu godaan itu. Iklan-iklan yang menjanjikan kekayaan instan, cerita-cerita kemenangan palsu, dan kemudahan akses yang membuat jari terasa gatal untuk mencoba. Judi online datang dengan wajah yang ramah, menyamar sebagai hiburan, tetapi di baliknya, ia adalah jerat digital yang mematikan. Judi online adalah ilusi yang mahal. Ingatlah satu hal. Bandar selalu menang. Kemenangan-kemenangan kecil di awal bukanlah keberuntungan. Itu hanyalah umpan yang dirancang untuk membuat Anda kecanduan. Uang yang Anda pertaruhkan bukan hanya hilang, tetapi juga membawa serta kehancuran finansial, tabungan ludes, aset terjual, dan utang menumpuk. Apakah Anda rela mengorbankan masa depan, keluarga demi mengejar kekalahan yang tidak akan pernah kembali? Keretakan keluarga, kebohongan demi menutupi utang, akan merusak kepercayaan pasangan dan anak-anak Anda. Uang bisa dicari, tetapi kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga sangat sulit dipulihkan. Kesehatan mental yang rusak, stres, malu, rasa bersalah, dan kecemasan adalah teman akrab para penjudi. Jangan biarkan game ini merenggut kedamaian dan kesehatan mental Anda. Pilih hidup yang nyata, bukan keberuntungan palsu. Saat ini adalah momennya untuk berhenti dan mengambil kembali kendali atas hidup Anda. 1. Blokir aksesnya. Segera hapus aplikasi dan blokir situs-situs judi. Putuskan semua kontak yang berhubungan dengan promotor atau kelompok judi online. Jauhkan diri dari pemicunya. 2. Alihkan energi Anda. Salurkan keinginan untuk bertaruh menjadi hal yang produktif dan positif. Fokus pada pekerjaan. Kembangkan keterampilan. Mulailah berolahraga, atau habiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Investasikan uang dan waktu Anda pada hal yang pasti memberi manfaat. 3. Cari bantuan. Jika Anda merasa sudah kecanduan, jangan malu untuk mencari bantuan profesional psikolog, konselor agama, atau kelompok dukungan. Kecanduan adalah penyakit, dan mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Hidup Anda jauh lebih berharga daripada taruhan sepele di dunia maya. Jangan biarkan uang hasil keringat Anda menjadi modal bagi orang lain. Jangan tukar masa depan Anda dengan janji manis yang tidak nyata. Pilihlah kendali atau kecanduan. Pilihlah jalan yang sulit di awal, tetapi membawa kedamaian dan kesejahteraan di akhir. Tolak judi online sekarang juga.